Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siti Aisyah dari kelas 11 TPC 1. Pada video kali ini kita akan belajar menghubungkan antar flan. Yang pertama kita akan belajar konfigurasi routing antar flan, atau bisa kita sebut interflan routing. Nah, interflan routing itu adalah menghubungkan antara flan 10 dengan flan 20, atau menghubungkan network yang berbeda menjadi bisa berkomunikasi. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ya, bahwa di flan 10 dengan IP 10.10 dengan flan 20 dengan IP 20.0 itu tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah beda network. Nah, untuk bisa menghubungkan network tersebut, kita membutuhkan yang namanya router. Oke, langsung saja kita masukkan routernya. Kita memakai router yang 2811, lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatik. Kita hubungkan pada switch 1. Nah, sekarang FA00 sudah terhubung pada switch. Nah, teman-teman menghubungkannya cukup dengan satu switch saja, tidak usah menghubungkan pada 3 switch ini. Oke, langsung saja kita konfigurasikan, yaitu pada flan 1 kita menggunakan IP 192.168.1.0/24, lalu pada flan 10 kita menggunakan IP 192.168.10.0/24, lalu pada flan 20 192.168.20.0/24. Nah, ini adalah IP yang akan kita konfigurasikan. Kita masuk pada routernya, pada network CLI kita ketikkan no, lalu kita masuk pada mode privilege, lalu mode global configuration, kita masuk pada interface FA00, enter. Nah, bisa dilihat bahwa di sini kabelnya masih merah, artinya belum menyala. Caranya untuk menyalakannya yaitu dengan command now shutdown. Enter. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang kabelnya sudah berwarna hijau, artinya sudah menyala. Kita langsung saja konfigurasikan IP-nya. Masuk pada flan 1, IP address 192.168.1.1 spasi subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Oke, kita coba cek tuh. So IP interface brief, enter. Nah, itu komando show IP interface brief untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasi. Nah, bisa dilihat bahwa FA00 IP-nya 1.1 dan statusnya sudah off. Oke, kita lanjut konfigurasi pada flan 10. Nah, karena flan 10 ini tidak ada interface yang terhubung, maksudnya kita harus membuat sub interface untuk flan 10. Oke, kita exit dulu. Lalu kita ketikkan interface
FA 0/0.10. Nah, titik 10 ini artinya kita membuat subinterface pada FA10, FA00. Kita enter lagi. Setelah itu kita masukkan encapsulation .1q10. Enter. Nah, komen ini artinya interface FA0 ini FA00.10 ini akan dimasukkan pada line 10. Dan kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.10.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Oke, kita coba cek the show IP interface brief. Enter. Dan bisa dilihat bahwa interface FA10 sudah masuk IP-nya dan statusnya up. Lalu kita konfigurasikan pada line 20. Kita exit dulu. Enter. Lalu kita masukkan interface FA0/0.20. Enter. Lalu encapsulation .1q20. Enter. Artinya FA00.20 ini akan dimasukkan pada line 20. Kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.20.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Kita exit. Kita coba lihat lagi the show IP interface brief. Enter. Dan bisa dilihat bahwa FA00.20 IP-nya 20.1 dan statusnya up. Nah, setelah itu kita akan coba konfigurasi pada PC-nya. Kita buka PC-nya. Lalu pada menu desktop, lalu IP configuration, kita masukkan gateway-nya. Nah, default gateway ini diisi dengan IP yang sudah kita konfigurasikan di router tadi. Oke, misalkan di sini VLAN 10 PC1, kita akan masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Karena satunya sudah dipakai, kita ganti saja IP-nya menjadi 20, misalkan 20. Kita coba juga pada PC2. Kita isikan IP gateway-nya 192.168.10.1. Lalu pada PC3 juga kita konfigurasikan gateway-nya 10.1. Oke, untuk VLAN 1, kita coba juga di VLAN 20. Kita masukkan gateway-nya yaitu 20.1. Di sini IP-nya kita ganti menjadi 20.
kita coba juga pada PC 5. Lalu pada PC 6. Nah, sudah ya teman-teman, kita sudah coba di ruangan pertama. Kita coba di ruangan pertama saja. Oke, kita coba konfigurasikan terang pada FA08 ini pada switch. Kita masuk pada tab CLI. Kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration, lalu di sini masuk pada FA09. Kita ketikkan interface FA09. Sorry, ini 8. Lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu enter. Oke, kita sudah terangkan. Kita coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. In progress, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, itu penjelasan dari interVLAN routing atau menghubungkan network yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi DHCP server. Untuk yang sebelumnya kan kita menggunakan konfigurasi statik, yaitu satu persatu kita setting dengan ketikan IP-nya. Nah, pada DHCP server nanti kita tidak usah menggunakan statik, maksudnya tidak usah mengetikkan IP-nya satu persatu, karena untuk DHCP server itu akan langsung dapat IP-nya, tidak usah mengetikkan. Oke, langsung saja kita masuk pada router. Di sini kita end dulu. Lalu pada mode global configuration, lalu kita masuk pada IP DHCP full VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini bebas ya untuk menggunakan nama apa saja. Atau misalkan bisa programming, marketing, teman-teman bebas ya menggunakan nama apapun. Namun kali ini saya akan menggunakan VLAN 10. Artinya IP DHCP 10 ini akan dipakai pada VLAN 10. Nah, di sini default kita ganti. VLAN 10. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan networknya 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, enter. Nah, kali ini di sini 0 ya, bukan 1, karena ini adalah network.
IP network pasti diawali dengan 0. Setelah itu di sini kita masukkan IP gateway-nya, yaitu dengan ketikan default router lalu IP-nya 192.168.10.1 lalu enter. Nah, untuk default router itu tidak menggunakan subnet mask ya teman-teman, karena gateway hanya memasukkan IP ini saja. Setelah itu kita masukkan DNS-nya, yaitu kita ketikkan DNS server 8.8.8.8. Nah, untuk DNS server teman-teman bisa pakai yang 8.88 ini atau bisa IP internetnya. Namun kali ini kita akan memakai 8.8 ini adalah IP Google. Lalu kita enter, kita exit. Nah, itu sudah selesai untuk konfigurasi pada DHCP server VLAN 10. Setelah itu kita akan membuat DHCP server untuk VLAN 20. Caranya sama ya teman-teman, kita ketikkan di sini IP DHCP pool VLAN 20. Enter. Lalu masukkan networknya 192.168.20.1 maaf 20.0. Lalu subnet masknya 255.255.0. Enter. Lalu masukkan IP gateway-nya 192.168.20.1. Enter. Maaf, ini ada kesalahan. Ini typo ya teman-teman. Kita enter. Lalu masukkan DNS-nya 88. Enter. Lalu kita exit. Oke, itu untuk VLAN 20. Selanjutnya kita akan membuat VLAN 1. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 1. Enter. Lalu untuk networknya 192.168.1.1.255.255.0. Enter. Lalu default router 192.168.1.1. Enter. Lalu DNS-nya enter. Lalu kita exit. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP servernya. Nah, untuk membuktikannya kita coba pada PC-nya. Misalkan di sini kita pada PC 7, kita hapus dulu untuk IP-nya. Kita hapus semua. Lalu kita klik yang DHCP. Nah, di sini request IP address, kita tunggu. Nah, bisa dilihat bahwa DHCP request successful. Artinya DHCP untuk PC 7 ini berhasil. Oke, kita coba juga pada PC 8. Kita langsung saja klik DHCP. Nah, ini sudah successful juga. Lalu kita coba pada PC 9.
Nah, ini sudah bisa juga. Nah, itu untuk flan 10. Sekarang kita coba pada flan 20, PC 10. Kita klik DCP. Kita tunggu. Nah, ini sudah successful juga ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman untuk konfigurasi DCP server di router. Selanjutnya kita akan belajar switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, di sini bisa dilihat switch 3 ini namanya switch layer 2 pada ruangan 3 ini. Nah, untuk switch di sini multi layer ini adalah switch layer 3. Untuk switch di ruangan TP ini adalah switch 2960. Dan untuk di layar 3 ini tipenya adalah 3560. Nah, bisa dilihat bahwa di sini angka pertamanya adalah 2, artinya switch ini adalah layar 2. Dan untuk yang di sini angka pertamanya adalah 3, artinya adalah switch layar 3. Nah, apa bedanya switch layer 2 dengan switch layer 3? Nah, untuk switch layer 2 itu hanya bisa menghubungkan sesama network, yaitu misalkan di sini antara flan 10 itu bisa berkomunikasi. Tapi misalkan IP 10.0 dengan IP 20.0 itu tidak bisa karena sudah beda network. Nah, sedangkan switch layer 3 ini bisa menghubungkan antar network. Nah, untuk menghubungkan switch di layar 2 ini menghubungkan antara network itu membutuhkan yang namanya router. Dan untuk di multi layer switch 2 ini tidak membutuhkan router karena multi layer switch sendiri itu bisa menghubungkan antar network. Nah, itu ya bedanya switch layer 2 dengan switch layer 3. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi switch virtual interface. Kita pinggirkan dulu untuk switch yang ini. Nah, kali ini di switch tidak memakai sub interface. Langsung saja kita misalkan di sini tambahkan 2 PC. Kita ganti dulu nama PC-nya. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Lalu masukkan IP tersebut pada PC 19 dengan IP 192.168.10 misalkan 55. Lalu pada PC 20 pada flan 20 kita masukkan 192.168.20.55. Kita masuk pada switch multi layer. Lalu pada mount CLI kita masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Lalu kita lihat FA berapa saja yang terhubung. Di sini FA 02 dan FA 03.
Nah, untuk FA02 ini value-nya adalah 10 dan FA03 ini value-nya 20. Oke, kita langsung saja ketikkan dulu flan 10. Lalu enter. Lalu kita beri namanya programming. Enter. Kita exit. Lalu pada flan 20 kita beri namanya marketing. Enter. Lalu kita exit. Lalu masukkan interface-nya, interface FA02. Lalu ketikkan switchport mode access. Enter. Lalu switchport access flan 10. Enter. Lalu kita exit. Kita coba masukkan lagi di interface FA03. Enter. Lalu switchport mode access. Lalu switchport access flan 20. Enter. Lalu kita exit. Lalu kita coba lihat show flan brief. Enter. Dan bisa dilihat bahwa FA02 dan FA03 sudah masuk pada flan 10 dan flan 20. Nah, kita masukkan IP address-nya yang akan kita konfigurasikan. Interface flan 10. Enter. Nah, untuk di router itu memakai subinterface, artinya FA00.10. Namun di switch ini langsung interface 10. Artinya di flan 10 ini akan kita masukkan IP address-nya. Oke, langsung saja IP address 192.168.10.1 spasi subnet mas 255.0.0. Enter. Nah, itu untuk flan 10. Kita exit. Lalu kita masukkan interface flan 20. Enter. Lalu IP-nya 192.168.20.1 spasi 255.255.255.0. Enter. Kita bikin juga untuk flan 1, yaitu kita exit dulu. Masukkan interface flan 1. Enter. Lalu kita nyalakan dulu no shutdown. Enter. Lalu masukkan IP-nya 192.168.1.255.255.255.0. Enter. Kita exit. Oke, kita coba lihat show IP interface brief. Bentar. Kita spasi. Dan bisa dilihat bahwa flan 1 IP-nya 1.1 dan statusnya off. Flan 10 IP-nya 10.1 statusnya off. Flan 20 IP-nya 20.1 dan statusnya off.
Nah, begitu ya teman-teman untuk konfigurasi switch virtual interface. Nah, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi IP address pada PC-nya. Nah, sebelumnya kan kita default gateway-nya tidak dimasukkan. Kali ini kita akan masukkan gateway-nya. Karena multilayer ini tidak bikin DHCP servernya, jadi kita konfigurasikan manual atau konfigurasi statik. Yaitu kita masuk pada PC 20. Kita masukkan gateway-nya 192.168.20.1. Lalu pada PC 19 192.168.10.1. Lalu kita coba di ruangan ketiga pada PC 16. Kita masukkan gateway-nya 192.168.20.1. Lalu untuk plan 10 pada PC 13, masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Kita coba mengirimkan paket dari PC 19 ke 20. Violet. Mungkin karena untuk switch multilayer ini masih mendetek di layer 2. Nah, cara untuk mengetahuinya kita coba buka pada switchnya. Kita end dulu. Masuk pada mode previous, kita ketikkan show IP root. Bentar. Nah, bisa dilihat ICMP ready rest choice is empty. Ini artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multilayernya tersebut, kita masuk dulu pada mode global configuration, lalu IP routing, enter. Kita coba cek do show IP root, enter. Nah, tampilannya seperti ini. Ini artinya bahwa switch ini sudah aktif layer 3-nya. Jadi di sini kita sudah bisa komunikasi antar network. Kita delete dulu. Kita coba lagi mengirimkan paket dari PC 19 ke 20. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman untuk konfigurasi IP address pada multilayer switch. Selanjutnya kita akan belajar konfigurasi DHCP server pada multilayer switch. Kita buka switch-nya. Lalu kita coba bikin IP DHCP full plan 10, enter. Sorry, ini ada kesalahan tipe ya teman-teman, enter. Lalu masukkan networknya, network 192.168.10.0, subnetworknya 255.255.255.0, enter. Lalu default router, satu 192.168.10.1, enter. Lalu DNS-nya 8.8.8.8, enter. Lalu kita exit.
Nah, selesai itu untuk DCP pada bulan 10. Kita bikin lagi pada bulan 20. IP DCP full bulan 20. Enter. Lalu networknya 192.168.255.255 enter. Lalu default router 192.168.20.1. Lalu DNS-nya 8.8.8 enter. Lalu kita exit. Nah, itu untuk plan 20. Kita bikin juga untuk plan 1. Lalu networknya .168.1.0.255.255.255.0 enter. Lalu default router 192.168.1.1. Lalu DNS-nya enter. Lalu kita exit. Nah, selesai. Kita coba lihat apakah IP-nya sudah masuk. PC 19. Kita klik DHCP. Dan bisa dilihat sudah successful ya. Lalu pada PC 20 kita coba klik DHCP. Dan sudah successful. Kita coba di ruangan ketiga pada PC 13. Successful. Lalu pada PC 16. Successful semua ya teman-teman. Nah, itu cara konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Selanjutnya kita akan belajar membuat soal VLAN. Kita simpan saja untuk topologi yang ini. 3 switch. Dan ada 1 router. Lalu ada 24 PC. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis.
Lalu di sini kita buat kotak. Di sini kita bikin kotak untuk flan 10. Di sini 20. Di sini 30. Ini flan 40 dan di sini 50. Ini juga 10. 20. 30. Flan 10. Dan di sini flan 30. Lalu untuk IP-nya kita bikin di sini. Untuk flan 10 yaitu IP-nya flan 10 10.10.10.0/24. Lalu untuk flan 20 yaitu 20.20.20.0/24. Flan 30 20.30.30.0/24. Lalu flan 40. Lalu yang terakhir flan 50. Selanjutnya kita akan coba bahas pengujian ping dari DHCP pada soal tersebut. Kita coba di sini PC-nya, kita klik DHCP. File, atau kita coba konfigurasikan flan dan terangking pada switch-nya. Kita buka switch 1, tab CLI, enter, mode privilege, lalu configuration, lalu kita bikin flan 10. Misalkan tidak usah pakai nama flan, flan 30, flan 40, dan flan 50. Kita coba cek the show flan brief, dan bisa dilihat bahwa flan 10-50 sudah aktif. Lalu kita bikin di switch 2-nya. Virus configuration, lalu di sini kita ketikkan flan 10, flan 20, lalu di switch 3 juga sama.
Lalu kita masuk pada switch 2. Kita masukkan port-portnya. Kita lihat di sini bahwa VLAN 40 masuk pada FA04 dan juga FA05, pada VLAN 50 FA06 dan FA07. Kita masuk pada switch 2. Kita exit dulu. Lalu kita masukkan interface rank FA04 sampai 5. Lalu switch port multi access. Lalu switch port access VLAN 40. Enter, lalu exit. Lalu kita coba pada VLAN 50. Lalu switch port multi access. Lalu kita coba lihat do show VLAN brief, dan bisa dilihat bahwa VLAN 40 dan 50 sudah ada port-portnya. Lalu kita buat terang dulu pada switch 2. Di sini bisa kita lihat bahwa FA01 yang menuju pada router dan FA02 menuju switch 1 dan FA03 menuju switch 3. Kita buka switch 2 dulu. Kita exit. Lalu di sini interface rank FA01 sampai 3, enter. Lalu switch port multi terang. Enter. Lalu exit. Kita coba lihat tuh show interface terang, dan bisa dilihat FA02 dan 3 sudah terang ya teman-teman. Lalu kita konfigurasi pada switch 1. Kita cek pada VLAN 10 masuk pada FA02 dan PC2 masuk pada FA03. Kita masuk pada switch 1. Kita konfigurasikan. Kita exit. Pada menu global configuration kita coba masukkan interface FA01. Lalu switch port multi terang. Lalu kita exit. Lalu masuk pada interface FA02 sampai 3. Lalu switch port multi access. Lalu switch port akses VLAN 10. Lalu masuk pada VLAN 20. Di sini kita cek FA04
05, 06, dan FA 07. Lalu pada VLAN 30, 8, 9, 10, dan 11. Kita masuk pada VLAN 20. Interface rank FA 04 sampai 7, enter. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Lalu exit. Kita masuk pada VLAN 30. Lalu switch port mode akses. Port akses VLAN 30. Oke, itu untuk switch 1. Kita coba lihat tuh show VLAN brief, dan bisa dilihat bahwa ini sudah masuk port back-nya. Oke, kita coba di switch 3. Interface FA 02 itu masuk pada VLAN 10 dan FA 03. Kita ketikkan di sini exit dulu, configuration, lalu interface FA 01, lalu switch port mode terang, lalu exit. Lalu tadi FA 02 dan 3. Switch port mode akses. Akses VLAN 10. Sorry, ini ada kesalahan. Kita coba di VLAN 20, FA 04, 5, 6, 7, dan di VLAN 30, 8, 9, 10, dan 11. Kita masuk pada VLAN 20. Interface rank FA 04 sampai 7. Mode akses. Akses VLAN 20. Lalu exit pada interface VLAN 30. VLAN 30.
Dan bisa kita lihat ke show VLAN brief. Dan bisa dilihat port-portnya sudah masuk. Selanjutnya kita akan belajar inter-VLAN routing. Kita langsung saja bikin VLAN-nya. Kita bikin dari router dulu. Kita masuk pada router. Kita tekan no. For the previous configuration. Lalu kita lihat di sini A00 yang terhubung pada switch 1, kita masukkan interface FA040, lalu no shutdown, lalu exit. Kita bikin sub interface, kita masuk pada interface FA040.10, lalu encapsulation.1Q10. Artinya FA00 ini masuk pada VLAN 10, lalu masukkan IP address-nya 10.1.255.255.255.0. Untuk VLAN 10 kita masuk pada VLAN 20. .1Q20, lalu IP address-nya 30, lalu VLAN 30, lalu IP address-nya lalu VLAN 40, IP address-nya lalu VLAN 50, IP address Nah, sudah selesai konfigurasi IP address pada routernya. Kita coba cek do show IP interface brief. IP interface brief. Dan bisa dilihat sekarang sudah semua ya. Oke, untuk FA00 itu adalah VLAN 1. Kita tidak usah memakai IP address-nya karena di sini kita tidak memakai VLAN 1. Setelah itu kita bikin IP DHCP-nya, masuk pada switch 3, lalu masuk pada global and configuration, lalu kita ketikkan IP DHCP
faithful, VLAN 10, lalu network, sepuluh titik 0, lalu default router, lalu DNS, lalu kita exit. Lalu untuk VLAN 20, networknya 20, lalu default router, lalu DNS, exit, lalu VLAN 30, lalu networknya 30, 0, lalu default routernya lalu DNS, lalu pada VLAN 40, network, lalu default router, lalu DNS, lalu VLAN 50, network, default router, lalu DNS-nya, dan sudah selesai. Nah, itu dia untuk membuat DHCP pada switch-nya. Lalu kita coba cek DHCP pada PC-nya. Kita klik DHCP. Violet ya teman-teman. Kita coba pada PC pula. Masih violet, mungkin ini karena ngetek ya teman-teman, karena biasanya seharusnya sudah successful. Nah, itu dia video pada modul 6 kali ini. Selanjutnya kita akan membahas juga di modul 7 pada video selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah pengetikan.
atau salah dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.